Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Nah, di kesempatan baik ini saya akan coba berbagi dengan Bapak Ibu tentang bagaimana cara mengecek ya linearitas ijazah untuk pendaftaran PPG tahap 2 di tahun 2022 ini. Nah, di sini Bapak Ibu sangat penting sebelum melanjutkan ke pendaftaran ya, apalagi sudah mengakhiri pendaftaran PPG tahap 2 di tahun 2022 ini. Di sini sangat penting dikarenakan jika Bapak Ibu salah memilih jurusan berbeda ataupun tidak linear dengan ijazah Bapak Ibu, maka di sini Bapak Ibu nanti akan ditolak oleh admin verifikasi pelaksanaan PPG ini. Sebelum itu, makanya di sini kita harus benar-benar memahami ya ataupun memilih dengan tepat agar kita berpeluang besar untuk bisa melangkah ke tahap seleksi ataupun ujian ya, ujian akademik seleksi PPG tahap 2 di tahun 2022 ini. Baik, di sini kita langsung saja ya ke langkah selanjutnya, yaitu untuk bagaimana cara mengecek ataupun cara melihat linear tidaknya ijazah yang kita punya ataupun ijazah kita misalnya matematika ataupun biologi dan sebagainya, apa jurusan yang linear dengan ijazah kita. Nah, di sini kita harus melihatnya terlebih dahulu sebelum kita lanjut untuk pendaftaran PPG tahap 2 ini. Oke, di sini pertama Bapak Ibu silakan buka tab baru di PC ataupun di Android atau di handphone Bapak Ibu ya, yang tentunya. Silakan Bapak Ibu buka Google Chrome boleh. Kemudian Bapak Ibu silakan ketik di sini ppg.kemdikbud.go.id seperti yang tampil di sini. Di sini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini dia. Oke, setelah Bapak Ibu ketik alamatnya, silakan Bapak Ibu set pencariannya. Nah, setelah dihadapkan ke halaman utama ini, Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu silakan ke cek ya, cek linear ijazah. Oke, di sini sebelum kita dan langkah selanjutnya untuk mengecek linear ijazah, terlebih dahulu Bapak Ibu yang baru bergabung ataupun baru menemukan channel ini, silahkan diberikan dukungan dulu berupa subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya. Oke, di sini kita langsung saja ke pembahasannya, ke pokok pembahasannya, yaitu cara untuk mengecek linearitas ijazah. Baik, setelah kita tampil ke halaman utama, di sini Bapak Ibu selanjutnya silakan ke cek linearitas yang di atas ini. Ya, yang pertama di sini ada beranda, kemudian profil, berita dalam jabatan, prajabatan, halaman terkait ya. Ini ada beberapa di bawahnya dan fak, dan ini dia cek linearitas di samping login SIM PKB ya. Oke, di sini Bapak Ibu silahkan pilih klik sama-sama. Saya akan dipraktekkan langsung, dan di sini untuk cek linearitas PPG Daljab 2022. Silakan Bapak Ibu pilih di sini ya, jenis guru mata pelajaran. Di sini terlebih dahulu kita lihat dulu keterangan di bawah. Di sini data yang ditampilkan adalah data berdasarkan surat edaran nomor sekian-sekian ini. Ya, untuk surat edarannya Bapak Ibu silahkan unduh di bawah ini ya. Unduh surat edaran, klik aja di sini. Oke, di sini kita lanjut saja ke ceknya ya. Di sini untuk jenis mata pelajaran Bapak Ibu silahkan pilih. Di sini ada 3 ya. Yang pertama ini untuk umum, yaitu untuk guru TK, guru SD atau MI, guru SMP, guru MTS, guru SMA, guru atau MA, guru SMK atau MAK, dan SLB ya. Dan di poin B di sini yaitu khusus untuk guru mata pelajaran kejuruan, yaitu di tingkat SMK atau MAK ya. Kemudian di poin C di sini untuk guru mata pelajaran keterampilan pilihan di SMP LB atau SMA LB. Baik, di sini kita praktekkan dengan guru umum ya, mata pelajaran umum. Nah, di sini Bapak Ibu silakan pilih jurusan. Nah, jurusan ini yaitu sesuai yang ada di ijazah Bapak Ibu ya. Misalnya PGSD di sini Bapak Ibu, PGSD. Di sini ada tampilan tiga ya. Yang pertama PGSD saja, yang kedua yaitu PGSD jasmani ya, pendidikan jasmani atau PGSD pendidikan jasmani di sini. Dan yang terakhir di 3 ini ada PGSD pendidikan jasmani. Kita coba pilih yang pertama, PGSD saja. Kemudian Bapak Ibu silakan pilih cek sini ya, cek.
Maka di sini Bapak Ibu dapat kita lihat ijazah yang linear dengan, maksudnya jurusan ya, jurusan yang saat kita milih di sini nanti yang linear dengan ijazah kita, yaitu PGSD tetap di PGSD untuk guru SD ya, tidak untuk guru SMP, SMA dan sebagainya. Kemudian kita cek lagi PGSD tadi, PGSD yang nomor 2 ya, untuk pendidikan jasmani di sini. Kemudian kita pilih cek. Nah, di sini Bapak Ibu, jika jurusan di ijazah Bapak Ibu pendidikan guru ataupun PGSD pendidikan jasmani, Bapak Ibu di sini bisa untuk guru SD, SDLB, SMP, SMA, SMALB dan SMK ya. Di sini Bapak Ibu linear bisa Bapak Ibu pilih salah satu di saat nanti di SIM PKB di sini ya, di saat untuk mengajukan berkas pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022 ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita kembali. Oke, selanjutnya kita cek misalnya jurusan kita matematika. Matematika. Kemudian kita pilih di sini ada 4 ya, ada matematika saja, ada pendidikan matematika, di sini ada tadris matematika. Misal kita cek dan yang tadris ya, tadris matematika, kemudian kita pilih cek. Nah, di sini untuk tadris matematika bisa linear dengan PGSD ya. PGSD untuk SD, kemudian untuk matematika SMP sampai dengan SMA LB. Kemudian kita cek yang matematika saja. Nah, di sini kita cek. Nah, kalau jurusan di ijazah kita hanya matematika, itu hanya linear dengan SMP dan SMP, SMP LB, SMA dan SMA LB ya. Oke, kemudian di sini kita cek yang bahasa Indonesia, misal bahasa Indonesia. Di sini ada beberapa ya pendidikan bahasa Indonesia. Kita cek yang pendidikan bahasa Indonesia. Nah, di sini untuk pendidikan bahasa Indonesia bisa milih ya, bisa kita pilih yang guru PGSD di SD. Kemudian untuk bahasa Indonesianya SMP, SMK, LB dan sebagainya. Jika hanya bahasa Indonesia saja juga bisa ya. Kemudian kita cek biologi. Di sini kita pilih yang biologi ataupun keguruan biologi ya. Nah, di sini linearnya di tingkat SMA ya. SMA, SMALB dan SMK. Nah, Bapak Ibu, hanya beginilah cara cek linear ijazah kita ya. Saya rasa Bapak Ibu bisa paham, begitu juga dengan jurusan-jurusan lain. Caranya sama, Bapak Ibu tinggal masukkan di sini sesuai jurusan yang ada di ijazah Bapak Ibu. Misal bahasa Inggris. Ya. Di sini misal kita tadris bahasa Inggris, bisa kita pilih. Dan di sini akan keluar. Baik Bapak Ibu, hanya demikian yang dapat saya berbagi di kesempatan baik ini. Semoga kiranya bermanfaat ya. Nah, di sini sebelum kita tutup ya, Bapak Ibu silakan di like dan di share videonya agar teman-teman kita di luar sana bisa tahu informasi penting ini ya. Karena di sini sangat banyak informasi-informasi penting untuk diketahui, baik itu untuk persiapan PPG dan sebagainya ya. Di sini Bapak Ibu perlu dipahami dan dipersiapkan diri untuk latihan dan persiapkan untuk tidak meraba-raba lagi ya di saat mau menghadapi ujian nanti. Di sini Bapak Ibu untuk cara install aplikasi ujian PPG di laptop bisa pelajari di video ini ya, yang judul cara instalasi aplikasi PPG. Kemudian di sini Bapak Ibu yang sangat penting lagi, ini simulasi pelaksanaan ujian. Simulasi pelaksanaan ujian ini saya terangkan di sini di dalam video ini, dari persiapan alat ya, yaitu perangkat, sampai dengan cara login aplikasi, kemudian sampai dengan ke lembar soal, cara menjawab soal sampai dengan selesai ya. Di sini Bapak Ibu bisa dipelajari ya, diputar untuk dapat dipahami. Dan selanjutnya di sini Bapak Ibu bisa pelajari cara install aplikasi Zoom untuk seleksi PPG tahap 2 ya. Di sini untuk instalasi aplikasi di sini diperlukan. Ini untuk install aplikasi ini, aplikasi Zoom di handphone ya, di handphone. Satu di handphone aplikasi dan satu di laptop. Dan Bapak Ibu silakan pelajari ya.
karena kita ujiannya berbasis domisili ya. Setiap peserta itu 1 orang, tidak boleh ada orang lain ya. Baik, dan selanjutnya di sini dapat Bapak Ibu pelajari yaitu ini ya. Di sini ada hal penting, kemudian cara cetak kartu ujian nanti setelah lulus administrasi. Kemudian di sini ada persiapan Zoom ya. Data persiapan ini yaitu 3 cara memblokir handphone ya. Maksudnya panggilan seluler yaitu panggilan masuk, baik itu panggilan seluler, panggilan WhatsApp, Messenger, dan sebagainya, baik itu seperti notifikasi ya, notifikasi aplikasi lainnya, dan SMS. Di sini sangat perlu kita blokir semuanya agar tidak terganggu saat ujian, apalagi terputus dikarenakan ada panggilan masuk. Jika terputus, maka terputus jaringan, terputus Zoom, maka kita akan bisa berakibat kita gagal mengikuti ujian seleksi PPG yang dilaksanakan ini, dengan kita sia-siakan kesempatan yang ada. Maka oleh karena itu kita harus benar-benar memahami aturan dan langkah-langkahnya ya, persiapan untuk diri kita sendiri. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak perlu ya. Di sini kita harus benar-benar menyiapkan diri. Oke, Bapak Ibu silakan pelajari. Kemudian di sini 2 ya. Cara memperkecil ukuran foto ya, cara memperkecil ukuran foto saat nanti upload ya, upload di sini, upload ijazah dan sebagainya. Di sini jika fotonya terlalu besar maka tidak bisa kita upload ya, sesuai kapasitas yang diperlukan ya, ataupun yang sudah di set di situ di webnya. Di sini Bapak Ibu pelajari saja bagaimana cara memperkecil ukuran foto, baik untuk daftar PPG, daftar laporan bagi Bapak Ibu yang bekerja ya, laporan online, atau untuk daftar P3K nanti ya, dan CPNS. Silahkan pelajari di sini untuk cara memperkecil ukuran foto. Oke, di sini selamat menjalankan aktivitas kembali dan semoga saja kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan akhir kata di sini saya mohon pamit undur diri. Jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian saya mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.